Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febri Ramadhani dengan NPM 253111091 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Teknokrat Indonesia. Pernahkah kalian merasa takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru karena khawatir akan gagal, atau mungkin kamu sudah pernah gagal dan merasa malu untuk bangkit kembali? Kalau iya, maka video kali ini sangat tepat untuk kalian. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas sebuah buku pengembangan diri yang berjudul Jangan Takut Gagal, karya Aldila Dewijaya, seorang penulis yang juga dikenal sebagai penulis buku bestseller Jangan Pernah Menyerah. Buku ini diterbitkan oleh Kultum Media dan tersedia dalam edisi revisi seharga 70.000. Buku Jangan Takut Gagal hadir dengan pesan utama yang sangat relevan bagi siapa saja, terutama generasi muda yang sedang berjuang menghadapi ketakutan akan kegagalan. Aldi Dewijaya membuka buku ini dengan pertanyaan yang langsung menyentuh pembaca. Pernah nggak sih punya keinginan berubah menjadi lebih baik, tapi nggak tahu dari mana harus memulai? Atau pernah nggak ragu-ragu dan kurang percaya diri saat ingin berhijrah? Pertanyaan seperti itulah yang menjadi benang merah sepanjang buku ini. Buku ini tidak sekedar berisi motivasi kosong. Aldila membahas secara konkret bagaimana kegagalan sebenarnya adalah bagian tidak terpisahkan dari proses menuju keberhasilan. Ia mengajak pembaca untuk mengubah sudut pandang terhadap gagal dari sesuatu yang memalukan menjadi sesuatu yang justru mendewasakan. Dengan gaya bahasa yang ringan, santai, dan mudah dipahami, buku ini terasa seperti obrolan teman yang tulus. Ia tidak menggurui, melainkan berbagi pengalaman dan refleksi. Hal pertama yang langsung saya perhatikan saat membaca buku ini adalah gaya bahasanya. Aldila menggunakan bahasa yang sangat cair dan akrab, seolah-olah ia sedang berbicara langsung kepada kita. Sapaan seperti kamu dan kita membuat buku ini terasa personal dan hangat. Sebagai karya dalam kategori pengembangan diri, pendekatan ini sangat efektif karena pembaca tidak merasa sedang diceramahi, melainkan diajak berdialog. Struktur dan alur pembahasan. Dari segi struktur, buku ini disusun secara runtut dan logis. Aldila memulai dengan mengunggah kesadaran pembaca tentang ketakutan mereka. Kemudian secara bertahap memandu pembaca untuk memahami akar ketakutan tersebut, dan diakhiri dengan langkah-langkah praktis untuk mengatasinya. Setiap bab terasa membangun di atas bab sebelumnya, sehingga pembaca tidak merasa kebingungan atau kehilangan benang merah. Nilai inspiratif dan kedalaman isi buku ini kaya akan kisah nyata dan analogi yang mudah dicerna. Aldila tidak hanya memberikan teori, tetapi juga menyisipkan pengalaman pribadi dan cerita-cerita yang membumi. Hal ini membuat pesan dalam buku terasa lebih autentik dan meyakinkan. Salah satu gagasan kuat dalam buku ini adalah bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah meskipun takut. Gagasan ini disampaikan berulang kali dengan cara yang segar sehingga tidak terasa membosankan. Kelebihan dan kekurangan dari buku ini adalah: yang pertama, bahasa yang digunakan sangat komunikatif dan ramah bagi semua kalangan, termasuk pembaca pemula dalam genre pengembangan diri. Kedua, konten buku relevan dan aktual. Permasalahan yang diangkat seperti rasa ragu, kurang percaya diri, dan takut gagal adalah permasalahan universal yang dirasakan oleh hampir semua orang, khususnya generasi muda. Dan yang ketiga, pesan buku ini bukan hanya tentang motivasi, tetapi juga menyentuh aspek spiritual dengan nilai-nilai yang membumi. Ini menjadi daya tarik tersendiri karena pembaca mendapat perspektif yang lebih utuh.
Keempat, ukuran buku yang ringkas membuatnya mudah dibawa dan dibaca di mana saja. Di sisi lain, ada beberapa hal yang menurut saya perlu dicatat sebagai kekurangan. Pertama, bagi pembaca yang sudah banyak membaca buku pengembangan diri, sebagian isi buku ini mungkin terasa kurang memberikan wawasan baru. Beberapa konsep yang disampaikan cukup umum dan telah banyak dibahas di buku serupa. Kedua, meskipun gaya bahasanya ringan dan santai, di beberapa bagian hal ini justru membuat kedalaman pembahasan terjadi kurang. Ada topik-topik tertentu yang rasanya kurang digali lebih jauh. Dan yang ketiga, referensi atau sumber ilmiah yang mendukung argumen dalam buku ini terasa minim. Ini tentu bukan keharusan dalam buku populer, namun jika ada akan menambah bobot dan kredibilitas konten. Kesimpulannya, dari buku Jangan Takut Gagal, karya Aldila Dewi Jaya adalah buku yang layak dibaca, terutama bagi kamu yang sedang berada di persimpangan jalan dan butuh suntikan semangat untuk melangkah. Buku ini mungkin tidak akan mengubah hidupmu dalam semalam, tetapi ia bisa menjadi teman yang baik di saat-saat kamu merasa ragu dan kehilangan arah. Sekian ulasan hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang juga membutuhkan inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.